Seorang pria Amerika menghubungiku melalui Facebook. Dan dia bilang, "Hai, aku orang Amerika. Aku non-Muslim, tapi aku tertarik dengan Islam." Aku bilang, "Wow, bagus sekali. Siapa yang menyarankanmu padaku?" Dia bilang, "Aku bermain PlayStation. Aku sering main secara online bersama seorang pria dari Arab Saudi." Dia bilang, "Ada orang Australia yang bisa kamu ajak diskusi." Dan dia mengirimiku video-videomu. Saat itu aku sedang di bandara. Aku bilang, "Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang, tapi kita bisa bicara setelah aku mendarat. Dan sebenarnya aku sedang menuju ke Amerika." Dan dia benar-benar sepenuhnya hanyut dalam Islam selama konferensi. Ada banyak orang di sana. Hamzah Zrotzes, banyak orang-orang ternama yang berhasil dia ajak bicara. Alhamdulillah, aku yakin beberapa minggu setelahnya dia masuk Islam. Dan aku pikir saudara dari Arab itu yang bermain Call of Duty membantu pria ini masuk Islam. Aku sangat terpukau. Assalamualaikum Saudara Kamal Saleh, kami sangat senang kamu berada di sini. Aku ingin mulai dengan siapa itu Kamal Saleh. Bisa kamu ceritakan hidupmu secara singkat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundangku. Suatu kehormatan bisa bersama kalian. Aku sungguh mengagumi karya-karya kalian. Namaku Kamal Saleh. Banyak orang kenal aku dari Talk Islam, Spoken Word, dan karyaku bersama One Path Network. Kami membuat beberapa video, pengingat, film pendek. Alhamdulillah, aku sudah terlibat di ruang kreatif Islami selama sekitar 10 tahun. Sekarang aku tinggal di Sydney, Australia. Apa yang mendorongmu memulai channel YouTube dan bagaimana kamu dapat ide berdakwah Islam melalui puisi? Channel YouTubeku sebenarnya dimulai jauh sebelum Talk Islam. Aku pernah punya channel YouTube yang hanya berisi perfilman, hal-hal yang sesuai dengan minatku di film yang terkait dengan minatku pada efek video, efek khusus. Sedangkan sisi Islam atau Talk Islam baru dimulai beberapa waktu kemudian. Saat itulah aku mulai lebih serius tentang agamaku saat aku kuliah. Apa yang saat itu membuatmu serius dalam beragama? Aku sebenarnya kuliah dengan tujuan untuk membuat video saja. Ada beberapa kejadian lucu. Ketika aku ikut kelas pertama seputar produksi layar, dan dosen bertanya pada semua mahasiswa, "Berdiri dan sebutkan alasanmu ada di sini." Dan semua orang bilang, "Oh, aku ingin buat dokumenter, aku ingin buat film, aku ingin ke Hollywood, aku ingin ini, aku ingin itu." Sayangnya, aku berdiri dan bilang, "Aku ingin buat video musik." Jadi, jelas aku tidak agamis. Pikiranku sedang tidak baik. Aku tidak mengamalkan. Dan pandanganku saat itu sangat amat jauh dari Talk Islam. Kira-kira 2 tahun sebelum Talk Islam dibuat. Tapi begitulah. Persis seperti yang orang ceritakan, tak ada kebahagiaan dalam gaya hidup seperti itu. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Jadi, aku mulai memperhatikan agama dengan lebih serius. Selanjutnya apa yang terjadi? Kenapa kamu pindah ke konten Islami bukan konten musik? Ceritanya panjang, tapi aku bisa ceritakan beberapa kejadian. Asosiasi Mahasiswa Muslim, mereka mengetahui ada mahasiswa Muslim di kampus yang ahli membuat konten. Dia di bagian produksi media. Dia sangat hebat membuat video. Ayo, minta dia untuk membantu kita. Dan jujur saja, aku senang melakukannya. Aku senang bisa membantu mereka meskipun aku tidak mengamalkan agama secara penuh. Tapi aku senang karena merasa diberikan sebuah tanggung jawab terhadap sesuatu. Dan aku menemukan teman-teman tempatku bernaung. Jadi, aku lakukan dengan senang hati membantu video mereka. Namun sayangnya, saat itu aku masih merasa ada beban dalam diriku. Tapi, aku masih bersedia membantu para mahasiswa Muslim di kampus. Yang mereka maksud itu kamu kan? Iya, betul. Itu aku. Dan mereka menyebutku sebagai orang yang tahu cara membuat video, pria yang ahli membuat konten. Itulah yang terjadi. Mereka mengajakku bergabung. Aku ikut dengan senang hati, tapi aku masih merasa punya beban. Ada sebuah kejadian lucu yang bisa aku ceritakan pada kalian, yang mungkin kalian bisa memahami. Aku bergabung asosiasi ini dengan membawa beban. Aku sangat kecanduan musik. Aku bahkan mengemudi dengan musik yang kencang. Lagu-lagu yang buruk, lagu haram. Seperti, bukan persoalan musik itu halal atau haram. Lagu ini 100% haram. Dan aku memutarnya keras-keras. Dan yang terjadi suatu hari, aku mengemudi melewati kampus. Menyalakan musik yang buruk. Lalu aku melewati musola kampus, masjid universitas. Dan tentu saja, malu, iya kan? Jadi aku kecilkan suara musiknya. Namun kejadian lucu terjadi. Aku kecilkan musiknya dan terus melaju. Dan setelah aku sudah jauh dari masjid, aku besarkan lagi suara musiknya. Dan aku terus melaju hingga ke pintu keluar kampus dengan musik menyala keras. Bersantai di mobil sembari mendengarkan musik haram ini. Aku berhenti di lampu merah. Dan aku lihat sebuah mobil berhenti tepat di samping kananku. Dan ada seseorang yang memperhatikanku. Sepertinya aneh. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Tapi pada akhirnya aku lihat saja. Siapa itu? Karena dengan jelas dia menatapku. Aku menoleh.
Dan dia adalah Presiden Asosiasi Mahasiswa Muslim. Jadi itu pengalaman yang sangat memalukan bagiku. Tapi aku juga merasa kalau itu bukan sebuah kebetulan. Bayangkan, ada ribuan mahasiswa di kampus, tapi Allah pilih dia yang ada di sebelahku. Dan itu seperti pengingat yang memalukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku menjaga sikapku. Itulah saat aku benar-benar sadar, Kamal, kamu memang harus berubah. Kamu harus memperbaiki sikapmu, pilih dengan bijak gaya hidup yang ingin kamu jalani. Dan tentu saja, aku punya teman yang selalu mendorongku lebih religius, mengajakku ke masjid, mengajakku bahkan ke restoran, tempat bermain. Mereka menjagaku. Tapi di saat yang sama, secara baik-baik memberiku peringatan agar aku berubah. Sepertinya sekitar tahun 2011, saat aku mengalami perubahan besar dalam hidupku. Kapan kamu memutuskan untuk mengubah hidupmu? Apa yang kamu lakukan? Pada tahun 2011, saat aku putuskan untuk berangkat ibadah haji. Usiaku sekitar 20 tahun. Dan perlu diingat, aku berangkat pada waktu itu belum sepenuhnya mengamalkan ajaran agama. Ya, aku memang tertarik tentang agamaku, tapi aku punya banyak beban. Aku punya banyak masalah. Tapi aku yakin kalau perjalanan ini akan menjadi solusi di hasil akhirnya. Tentu saja kita masih akan berbuat dosa, kita masih akan berbuat buruk, masih akan terjatuh dan berbuat salah. Tapi aku merasa ini momen yang tepat bagiku untuk memulai melakukan dengan serius. Jadi perjalanan haji itu pengalaman yang aku rasakan. Aku berangkat dan bilang, ya Allah, semua yang sudah aku lakukan tidak akan aku ulangi lagi. Ada sebuah doa khusus yang aku panjatkan hari itu yang sesuai dengan keterampilanku dan minatku, yakni media kreatif, konten, produksi. Di Arafah, aku benar-benar memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bilang, ya Allah, gunakan aku untuk agamamu melalui keterampilan yang aku punya, yakni membuat video, membuat konten. Itu terjadi di bulan November 2011. Talk Islam YouTube. Kapan itu dimulai? 2 bulan kemudian, Januari 2012. Dan itu video viral pertama. Aku lihat dengan jelas kaitannya. Para ateis akan bilang, oh itu hanya kebetulan. Menurutku tidak seperti itu. Aku lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kemudahan. 2 bulan, sungguh. Setelah aku berdoa, aku merasa itu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana perasaanmu saat video itu viral? Aku merasa itu adalah jawaban dari doaku. Sungguh, aku sangat yakin. 2 bulan lalu di Arafah, aku berdoa meminta ini. Kemudian 2 bulan berikutnya, aku duduk di sini dan doaku dikabulkan. Dan bukan hanya dikabulkan, bahkan lebih dari itu. Karena tadi sudah aku bilang, apa impianku? Membuat video musik. Dan ada sebuah situs web, impianku adalah masuk ke situs web ini. Karena di sana ada video musik hip-hop terbaik di dunia. Impianku suatu hari bisa masuk ke situs ini. Keesokan harinya temanku menelepon. Dia bilang, Kamal, coba lihat situs web yang selalu kamu ceritakan itu. Aku lihat dan dia bilang, videomu ada di laman depan situs itu. Dan aku seperti, wow, ya Allah, seperti itu. Orang-orang bilang kebetulan, tapi bagiku itu bukan kebetulan. Aku yakin, kalau Allah tahu apakah aku tulus atau tidak, seperti jika kamu minta pada Allah, Dia akan menjawab. Bagaimana pada awalnya reaksi keluarga dan teman-temanmu terhadap dakwahmu? Aku rasa pada awalnya mereka agak ragu. Seperti seorang pemuda tampil di luar sana dengan konten-konten muslim saat sedang marak Islamofobia. Begitulah, apakah dia bisa mendapat pekerjaan? Bukan ide yang bagus untuk menampilkan dirimu. Jadi, ada sedikit keraguan yang aku rasakan. Tapi di saat yang sama, aku merasa orang mulai menghargai konten dan videonya banyak yang menonton. Dan komentar-komentar yang mendukung, aku merasa hal itu sangat membantu. Apakah ada kejadian tak terlupakan dalam kehidupan dakwahmu? Seperti yang sudah aku bilang, salah satu imbalan terbesar konten atau seperti manfaat terbesar tidak harus dirasakan oleh pembuat konten, tapi mereka yang membagikan video. Aku pernah menghubungi orang-orang yang sama sekali tidak punya keterampilan terbaik dalam hal produksi, tapi mereka tahu cara tekan tombol bagikan. Mereka tahu cara merekomendasikan video ke teman mereka. Mereka kenal seorang non-muslim dan dia bagikan video itu. Aku sungguh yakin orang-orang ini mendapatkan imbalan terbaik. Karena ketulusan yang aku miliki lebih mudah dijaga dibandingkan ketulusan seseorang saat dia sedang bicara di depan kamera. Itu yang pertama. Kisah yang sebenarnya terjadi menurutku sekitar 6 tahun lalu. Seorang pria Amerika menghubungiku melalui Facebook. Dan dia bilang, "Hai, aku orang Amerika, non-muslim, tapi aku tertarik dengan Islam." Aku bilang, "Wow, bagus sekali. Siapa yang menyarankanmu padaku?" Dia bilang, "Aku bermain PlayStation. Aku sering bermain online bersama seorang pria dari Arab Saudi." Dia bilang ada orang Australia yang bisa kamu ajak diskusi.
Dan dia kirimkan padaku video-videomu. Aku bilang, oh wow, oke, apa yang bisa aku bantu? Dia bilang, aku ingin kamu ajarkan aku tentang Islam. Saat itu, aku sedang di bandara. Aku bilang, aku tidak bisa bicara denganmu sekarang, tapi kita bisa bicara setelah aku mendarat. Dan sebenarnya, aku sedang menuju ke Amerika. Dia bilang, oh bagus, kamu ke Amerika, kemana tujuanmu? Aku bilang, aku menuju Chicago. Aku bilang, dari mana asalmu? Dia bilang, oh, aku dari Chicago. Dan dia bilang, apa yang akan kamu lakukan di sana? Aku bilang, ada sebuah konferensi Islam. Dia bilang, oh, aku akan datang. Kemudian kami bertemu di konferensi. Dan dia benar-benar sepenuhnya hanyut dalam Islam selama konferensi. Ada banyak orang di sana, Hamzah Zrotzes, banyak sosok-sosok ternama yang berhasil dia ajak bicara. Alhamdulillah, aku yakin beberapa minggu setelahnya dia masuk Islam. Dan aku pikir, saudara dari Arab itu yang bermain Call of Duty membantu pria ini masuk Islam. Dan aku sangat terpukau. Dan ada kisah-kisah serupa, tapi aku merasa masih baru. Banyak orang-orang yang lebih hebat dalam dakwah yang sudah lebih banyak berjasa. Dan aku belum melakukan apa-apa. Aku hanya seorang pria yang membuat video YouTube. Tetapi aku meminta pada Allah untuk menerimanya. Masya Allah, kisah yang luar biasa. Kenapa kamu bahas tentang Islam sedangkan kamu bukan seorang ulama atau ustadz? Begini, aku setuju dengan pernyataan itu. Aku tidak yakin semua orang layak bicara tentang Islam, membahas semua permasalahan di bumi. Aku setuju dengan pernyataan itu. Tapi di saat yang sama, aku juga berpendapat kalau kita hanya mengandalkan dakwah para ulama, akan ada kekosongan besar dalam dakwah. Kenapa? Karena para ulama tidak bisa menghampiri setiap orang. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat masing-masing dari kita sebagai duta Islam. Kita semua punya peranan. Meskipun kecil, meskipun sedikit, bergantung bagaimana kita berusaha yang terbaik. Kalau bagiku, pembuatan video, pembuatan konten. Jadi aku merasa, kenapa tidak? Kalau kamu punya seorang putri, bagaimana kamu akan jelaskan tentang jilbab padanya? Baiklah, aku akan jujur padamu. Memakai jilbab itu sangat sulit. Aku tidak punya putri, jadi aku tidak bisa berpendapat. Tapi satu hal yang bisa aku katakan, itu sulit dan susah. Seperti tekanannya begitu berat. Rasulullah SAW pernah bilang, akan datang suatu masa di mana berpegang teguh pada agama seperti menggenggam bara api. Jadi yang pertama aku lakukan, memahami bahwa itu sulit dan susah. Tapi setelah itu, aku akan ingatkan dia bahwa lebih sulit lagi kalau tidak memakai jilbab. Lebih susah lagi kalau jauh dari Allah. Lebih sulit lagi kalau menjaga jarak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu kondisi yang kamu alami. Allah tahu kamu sedang menghadapi kesulitan. Allah tahu itu semua susah. Tapi Allah juga menginginkan kemudahan bagimu. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu. Dia tidak akan perintahkan sesuatu kecuali dia tahu itu yang terbaik bagimu. Akan aku tekankan itu. Itulah yang Allah inginkan darimu. Dan tidakkah kamu ingin agar dicintai Allah? Aku juga akan mulai dari usia dini. Aku rasa kesalahan banyak orang yaitu menundanya. Tidak selalu atau baru diajarkan setelah masuk masa remaja. Aku rasa itu agak terlambat. Kamu harus beri dukungan dari usia belia. Karena diri kita terbentuk sejak saat kita masih kanak-kanak. Lalu jadilah contoh yang baik. Dan yang terakhir, aku akan bilang kalau dia terlihat cantik pakai jilbab. Bagaimana caramu menjaga agar tetap termotivasi dalam bidang ini? Dan apakah kamu terkadang berpikir, biar orang lain saja yang melakukannya? Aku akan jawab jujur sepanjang waktu. Setiap saat aku selalu bertanya. Mungkin seharusnya biar orang lain saja. Tapi bukan dengan nada yang pesimis. Cenderung positif, pandangan optimis bahwa kita perlu generasi selanjutnya. Tidak bisa orang yang itu-itu saja sepanjang waktu. Kita juga perlu penerus berikutnya. Kita perlu melatih mereka, mempersiapkan mereka. Kita perlu berikan mereka ilmu yang tepat, keterampilan yang tepat untuk melanjutkan. Seperti perjalanan harus terus berlanjut meski kita sudah tidak ada. Jadi penting sekali untuk mendapatkan generasi penerus. Tapi bagaimana caranya agar mereka tertarik? Ini ranah yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena sering kali kita lihat orang-orang yang sangat bersemangat dan mereka melakukan dakwah, mereka melakukan tindakan terbaik. Mereka benar-benar membuat video terbaik. Mereka bukan hanya melalui video, semua yang berhubungan dengan dakwah, bekerja di komunitas, bekerja di masjid, bekerja di organisasi, orang-orang yang sangat bersemangat. Tapi mudah sekali terlena antara semangat untuk Islam dengan semangat pribadi, nafsu pribadi, dan ego sendiri. Dan terkadang sulit sekali untuk membedakannya saat kita melakukannya karena ego sendiri atau melakukannya demi Islam. Kenapa? Karena dilihat dari luar, kita melakukan kegiatan yang sama. Makanya begitu menakutkan. Terkadang kita jadi sangat bersemangat dan sangat termotivasi saat dapat imbalan dopamin dari algoritma melalui jumlah suka, bagikan, dan tonton. Dan oh wow, terasa menyenangkan, memuaskan. Tapi apakah kamu sungguh merasa puas karena dakwah itu berhasil menyentuh hati orang? Atau kamu merasa puas karena merasa, oh itulah aku yang tampil di sana, itulah nafsuku. Sehingga sangat bahaya untuk selalu bersemangatlah. Aku suka semangat.
Aku selalu bilang kalau aku bisa temukan orang yang bersemangat. Tapi di saat yang sama, kita juga harus menjaga agar semangat itu tersalurkan dengan baik. Agar menjadi semangat berdakwah, bukan semangat untuk diri sendiri. Karena sangat mudah terperdaya. Banyak dari kita yang susah payah. Apa impian terbesar dalam hidupmu? Impian terbesarku dalam hidup cukup husnul khatimah. Kematian terbaik. Kematian yang baik, kematian mulia. Berakhir dengan mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam keadaan yang baik. Aku tidak mau mati yang buruk. Mati saat melakukan sesuatu yang haram. Aku tidak ingin mati di tempat yang buruk. Aku hanya ingin mati di tempat yang baik. Meninggal di Madinah. Meninggal saat sholat. Meninggal saat melakukan kebaikan. Itulah impian terbesarku dalam hidup. Karena kalau kamu lakukan itu, yang lain tidaklah penting. Kalau kamu dapat itu, sisanya tidak penting. Apalagi yang kamu mau? Sudah dipastikan kamu berakhir dengan baik. Rasulullah SAW berkata, Innamal a'malu bil khawatim. Tindakan itu dinilai oleh akhirnya. Bayangkan kalau akhir hidupmu baik. Lalu apa maknanya bagi seluruh hidupmu? Jadi husnul khatimah adalah impian terbesarku. Kematian yang baik. Bukan agar orang-orang mengingatku, tapi agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimaku dalam keadaan yang baik. Mimmat ala syai'i bu'ithtu alaih. Siapapun yang mati demikian, ia akan dibangkitkan demikian pula. Jadi aku ingin dibangkitkan dalam keadaan baik, agar mudah menghadapi hari penghakiman. Kalau kamu punya kesempatan bicara pada semua non-muslim di dunia, apa yang ingin kamu katakan? Itu pertanyaan sulit, karena walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Kalau Allah mau, Dia bisa berikan petunjuk pada semua orang. Kalau Allah mau, Dia bisa ciptakan semua orang sebagai muslim. Jadi, aku tidak ingin menjawab seolah-olah aku mengerti rahasianya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia pengendali hati. Tapi apa yang ingin aku sampaikan pada semua non-muslim? Kalau mereka bisa dengar satu pesan, maka pertanyaan paling penting dalam hidupmu, mengapa kamu ada di sini? Kamu bisa meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu di sini karena suatu alasan yang kamu ciptakan sendiri. Tapi pasti, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Tentu ada suatu penjelasan sebab-sebab yang menyeluruh. Tentu ada tujuan hidup yang lebih hebat dari yang kamu ciptakan sendiri. Dan tujuan hidupmu ada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan hidupmu hanya bisa ditentukan melalui kebenaran. Dan kebenaran itu ialah Tuhan, Sang Pencipta. Dia beritahukan padamu tujuan hidupmu. Jadi kembalilah pada Penciptamu. Teruslah mencari Penciptamu. Teruslah mencari kebenaran. Kalau kamu tulus dalam pencarianmu, semoga Allah memberikan kebenaran bagimu. Saudara Kamal Saleh, terima kasih atas jawabanmu yang indah, sungguh sangat bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan di tempat yang jauh lebih baik, insya Allah. Insya Allah.